Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-72 yang merupakan bagian ke-14 sekaligus bagian terakhir dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan, yang juga sekaligus bagian terakhir dari keselamatan merupakan 3 rangkaian karya ilahi. Di bagian terakhir ini, kita mendalami bentuk perkenanan Allah ketika menganugerahkan keselamatan. Dikarenakan Allah berkenan pada cara hidup kita selama hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, bila ada pertanyaan, bagaimana tentang pengakuan percaya Sidi? Apakah itu sudah cukup? Sebenarnya, itulah saat kita berjanji menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi. Dan juga benar, ini bukan bertobat lagi. Pertobatan sudah kita lakukan ketika kita mendengar ada Juru Selamat bernama Tuhan Yesus Kristus. Kita mempelajari tentang Juru Selamat ini, sehingga pola pikir kita berbalik mengikuti ajarannya. Inilah bertobat. Perubahan pola pikir atau metanoia. Inilah fase Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati kita. Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, bersekutu dengan roh manusia kita. Terjadilah perubahan pola batinia. Inilah yang kita lakukan di gereja dengan dan berpuncak pada pengakuan percaya Sidi. Artinya, kita berjanji menyangkal hidup lama kita, mengosongkan hati kita yang lama, dan mengganti dengan hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Inilah kenosis. Memang, inilah sebetulnya arti lahir baru. Dan sudah dimateraikan di langitnya Allah, sudah legal. Allah akan setia mengikuti itu, karena Dia selalu setia. Di sisi kita manusialah yang mengingkari perjanjian itu. Janji kita untuk berserah pada kehendak Allah, apapun yang terjadi pada hidup kita, semua kita ingkari. Kita yang berjanji, kita yang melupakan janji tersebut, sudah dalam posisi lahir baru. Kenosis, jatuh lagi, kembali ke dasar, lalu sadar dan bertobat lagi atau metanoia, mulai bertumbuh lagi untuk menyangkal diri atau kenosis, lalu jatuh lagi ke dasar. Pada fase inilah kita kebanyakan manusia berada. Teruslah berjuang. Dengan demikian, tahap kenosis ini kita lalui, dan dengan demikian kejatuhan kita tidak akan sampai ke dasar lagi. Jangan sampai roh manusia kita tertutup sama sekali sehingga kita murtad, mengingkari Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Roh manusia kita yang sudah sempat bercengkerama
dengan Roh Kudus. Penuh sukacita menjadi layu. Peristiwa ini membuat Roh Kudus berduka. Iya, kita menghilangkan kegembiraan Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Karena roh manusia kita berasal dari Allah juga. Marilah kita terus berjuang dengan sekuat tenaga, dengan seluruh akal budi. Tekun berdoa, mendekatkan diri sekuat tenaga kepada Allah, dan memohon dilingkupi Roh Kudus. Disinilah titik paling kritis untuk kita lalui. Bila kita menyerah, maka kita mempermainkan anugerah keselamatan dengan sadar demi kehidupan duniawi. Inilah dosa yang tidak berampun, seperti dikatakan di Ibrani 6 ayat 4-6. Marilah kita membacanya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Demikianlah firman Tuhan. Iya, di muka umum. Kita mempermalukan Allah, mempermalukan Tuhan Yesus Kristus di hadapan orang banyak. Kita mempertontonkan sikap kita yang mengaku sebagai orang yang percaya, orang yang sudah lahir baru. Ternyata kita hanya seorang pembohong. Kelakuan kita tidak mencirikan karakter Allah. Inilah yang menimbulkan kemarahan Rasul Paulus. Iman yang tidak bertumbuh, iman yang terus mentah, iman yang terus harus diberi makan bubur. Iman yang suatu saat tercerabut akarnya dari hatinya. Iman yang rentan untuk tercerabut dicuri iblis. Saudara-saudara yang terkasih, kalau iman tidak diukur dari besar atau kecilnya, Alkitab bersaksi sekecil apapun mampu memindahkan gunung. Artinya tetap memperoleh keselamatan. Paulus menginginkan iman yang terus diperbaharui setiap hari, karena iman adalah kondisi real sekarang. Tidak ada iman yang kemarin dan besok, melainkan sekarang. Ada dua hal yang ditakutkan Rasul Paulus untuk kita waspadai. Yang pertama, bila tercerabut, sebenarnya lah itu bukanlah iman. Karena iman diberikan Allah, dan hanya Allah yang bisa mengambilnya. Dia hanya seorang yang belajar tentang kekristenan. Karena sekecil apapun iman yang murni sebenarnya akan menyelamatkan manusia. Yang kedua, iman yang tumbuh di dalam hatinya diakui oleh roh manusianya. Akan tetapi, keduanya terhimpit di dalam hati oleh karena dosa-dosanya. Pertanyaan kita di dalam hati, apakah saya sudah memiliki iman?
Iman itu, kata Benda, harus dimiliki orang Kristen. Dan dia menjadi Kristen setelah iman diberikan Tuhan. Kehidupan orang Kristen bertitik tolak dari iman menuju kepada iman. Artinya, semakin meningkatkan kualitas iman. Iman yang statis adalah iman yang mati. Artinya, kita tidak berbuat apapun dengan iman yang telah diberi Tuhan. Iman seperti ini kita sia-siakan, dan Allah akan mengambilnya dari kita. Ingat kisah talenta, 3 orang hamba yang diberikan tuannya talenta. Disinilah kita mendukakan Roh Kudus. Kita sudah mengecap kasih karunia, tetapi kita tidak menggunakannya untuk melayani sesama. Disinilah diperlukan kesiapan hati, membersihkan hati yang sudah bagaikan pabrik dosa. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada orang Kristen yang setia dengan pengakuan imannya? Ada. Banyak. Seperti contoh yang sangat kecil, seperti rahib di episode sebelumnya. Terjadi juga dalam kehidupan orang Kristen di berbagai macam profesi kehidupan sampai pada saat ini. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan sederhana. Tetapi sangat banyak kita orang Kristen memiliki pertanyaan yang sama seperti ini di pikiran kita. Kita sudah lahir baru. Minimum menurut pengakuan kita sendiri atau perkataan gembala kita. Tetapi kenapa masih bergelimang dosa? Penyebabnya hanya satu. Karena rumah roh manusia kita tetap kotor dan pabrik dosa tetap kita pelihara. Kita tidak setia dengan janji pengakuan percaya kita. Misi Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus adalah untuk menggenapi Yohanes 3 ayat 16 dan Matius 5 ayat 48. Inilah 2 dasar hukum proses pembersihan rumah roh manusia atau pabrik dosa dari dalam diri manusia. Mari kita kembali melihatnya. Kita membaca Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lanjutkan dari kitab Injil Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah sudah mengaruniakan anaknya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar umat manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Untuk itu, kita harus sempurna seperti Bapa. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Sama sekali belum. Dan kita tidak akan bisa sempurna selama hidup di dunia ini. Kesempurnaan itu nanti diberikan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh perjalanan hidup kita setelah mengaku Tuhan Yesus Kristus
adalah proses menuju kesempurnaan, memperbesar sinar roh manusia, sampai roh manusia kembali menyinari pikiran manusia yang sudah turut berdosa. Skala dosa tidak hanya skala luar. Dosa sudah merusak pikiran. Pikiran yang rusak berasal dari hati. Inilah yang sering saya katakan, bahwa hati sudah menjadi pabrik dosa. Jadi, kita jangan langsung bersukacita dengan memiliki pemikiran bahwa sudah cukup bagi kita Yesus Kristus sudah menebus dosa yang kita perbuat. Ini sangat sesat. Memang benar, penebusan dosa sudah selesai. Artinya, Allah sudah melupakan dosa manusia atau memaafkan atau mengampuni segala pemberontakan kita dan mengizinkan kita memasuki sorganya. Oleh karena itu, kita harus bersedia untuk dilayakkan Tuhan Yesus Kristus agar memperoleh keselamatan itu melalui dua dasar hukum proses pembersihan rumah roh manusia atau pabrik dosa. Jadi, jangan membuat penebusan sebagai bemper atau alasan, lalu kita berhenti sampai di situ. Itu sangat sesat. Bila pemikiran kita hanya seperti itu, tidak ada gunanya Tuhan Yesus Kristus mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Seluruh pengajar iman Kristen harus kembali ke konsep dasar cara Allah menebus. Artinya, Allah bekerja selalu menyeluruh dan sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat dari kitab Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini, manusia hanya bisa termangu, diam terbisu. Skala dosa orang Kristen terlalu tinggi. Dosa yang belum muncul di permukaan, masih di pikiran. Inilah kerusakan tingkat internal manusia. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan dari luar, dari Allah. Allah tidak sekedar menghapus perbuatan dosa, tetapi juga Dia membersihkan tempat sumber penyebab dosa. Sekali lagi kita katakan, tidaklah berguna bila Allah hanya menebus dosa tanpa membersihkan tempat sumbernya atau pabrik dosa tersebut. Itu hanya perbuatan sia-sia. Allah tahu itu semua. Hanya dengan membersihkan tempat sumbernya, maka dosa tidak akan bisa berkuasa lagi. Inilah kunci bagaimana orang bisa setia dalam janji imannya. Setia pada pengakuan percayanya. Iblis hanya bisa mengganggu dari luar, tidak bisa dari dalam lagi. Karena pabrik dosanya sudah bersih, hatinya sudah bersih. Seluruhnya diperolehnya dengan kesungguhan hati mengikut Tuhan. Dia membuka diri untuk diproses Roh Kudus. Tujuan dari proses pembersihan hati kita adalah untuk membuat dasar kenosis yang kokoh.
Dengan dasar kenosis yang kokoh ini, kita terus menjalani sisa kehidupan kita di dunia dalam persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus. Inilah kelanjutan hidup kita setelah lahir baru. Inilah yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengetuk setiap pintu hati manusia agar mengizinkan dia untuk masuk. Dengan mengizinkan dia masuk, maka kita akan berbincang untuk saling mengenal. Hasil berbincang dengan Tuhan Yesus Kristus inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir di dalam diri manusia. Disinilah terjadi pertobatan, metanoia, atau perubahan pola pikir. Banyak orang sebenarnya mendengar ketukan Tuhan Yesus Kristus di pintu hatinya, tetapi dia tidak mau membukanya. Dia hanya mendengar bahwa ada juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ingin mengajak hidup bersamanya di sorganya. Kita yang rindu mencari jalan atas kehidupan kekal ini, bersedia menerima ajakan Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka pintu hati kita semakin lebar untuk menerima Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menguatkan dan menopang roh manusia kita agar mampu bersinar lagi. Disinilah kejujuran Allah yang Maha Adil. Dia tetap dalam koridor menyerahkan pilihan keselamatan dengan membangkitkan atau memotivasi manusia untuk percaya. Dengan menopang roh manusia kita. Memanglah Allah selalu memberdayakan ciptaan yang dikasihinya ini. Di fase ini, Roh Kudus menopang roh manusia kita. Iya, roh yang diberikan Allah untuk kita. Hanya inilah bagian dari manusia yang bisa dipakai Allah untuk memberdayakan manusia. Karena ini roh suci. Allah hanya bisa bergaul atau berkomunikasi dalam kesucian. Roh manusia inilah jalan atau pintu masuk Allah. Jadi, Allah tidak akan mereformasi batin manusia secara langsung. Bila terjadi seperti itu akan kembali menjadi proses simsalabim dengan cara yang lebih rumit lagi dari sebelumnya. Tetapi tetap saja simsalabim. Roh manusia yang ditopang Roh Kudus ini mencoba sekuat tenaganya untuk mereformasi batin manusia. Saudara-saudara yang terkasih, hati kita mulai dibersihkan melalui teguran-teguran roh manusia kita. Roh manusia yang ditopang Roh Kudus ini akan menunjukkan barang-barang yang tidak berguna di dalam hati kita. Meminta kita membuang sampah-sampah tersebut. Sampah keangkuhan hidup, kesombongan, dan roh-roh jahat. Roh manusia harus bekerja sekuat tenaga untuk membuat ruang hati semakin luas. Dengan demikian, Roh Kudus dapat masuk. Roh Allah dan roh manusia bercengkerama dengan penuh sukacita. Inilah proses mengosongkan diri yang disebut dengan istilah kenosis, yang lahir karena pertobatan, mengundang Roh Kudus
untuk menguasai hati dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Ketika Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati dan tinggal di dalam kita, Dia akan mengenalkan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi kepada kita. Disinilah fase kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi saya. Bila Roh Kudus belum bisa masuk, kita selalu berada pada posisi pertobatan terus, metanoia terus, hanya mengenal Kristus dari luar. Inilah yang menggemaskan hati Rasul Paulus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita meningkatkan keimanan kita dengan membuang semua sampah dari hati kita, supaya perbuatan kita yang menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah menguasai hati kita. Dengan demikian, kita sudah menjadikan Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Tidak sekedar klaim di bibir semata. Roh manusia yang terus ditopang oleh Roh Kudus mulai mereformasi pikiran. Dari pikiran, mulai menguasai seluruh anggota tubuh. Roh manusia mulai mengambil alih kemudi hidup manusia, melahirkan karakter baru, kebiasaan hidup yang baru, menjadi manusia yang baru, menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kelanjutan hidup kita akan terlihat bagaikan kehidupan kedua rahib pada episode sebelumnya. Timbulnya karakter baru yang berdasarkan pembaharuan roh manusia yang ditopang oleh Roh Kudus. Tampaklah kedua rahib ini sudah di dalam fase hidup bersama Tuhan. Marilah kita mendalami bagaimana memasuki fase hidup bersama Tuhan ini, yang ternyata hanya terjadi oleh karena cara Allah menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus hadir di dalam hidup kita, seperti dikatakan di kitab Injil Yohanes 15 ayat 1, 4, dan 5. Marilah kita membaca ketiga ayat tersebut. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah menempel erat di pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup rohani kita mendapat nutrisi dari pokok anggur tersebut. Nutrisi atau makanan akan diberi Bapa sebagai pemilik pokok anggur. Nutrisi itu akan dialirkan melalui Tuhan Yesus Kristus, terus dialirkan menuju dahan, ranting, ke daun, sampai ke pucuk daun. Semua pasti baik, karena Allah sebagai pengusahanya
melalui pemeliharaan Roh Kudus, akan membersihkan benalu-benalu dosa dan iblis yang akan mencuri keselamatan kita. Inilah keselamatan yang diterima secara mata rohani atau iman. Kita menerima sejak kita mengaku percaya atau bertobat atau metanoia. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah orang Kristen menjadikan keselamatan menjadi sebuah harapan. Disinilah kita harus berhati-hati dalam pemakaian kata iman dan percaya. Sekalipun dari akar kata yang sama, yaitu pis dari bahasa Yunani, yang arti sebenarnya adalah percaya. Tetapi dalam pemakaiannya sebenarnya tidaklah sama. Iman adalah kata benda dari istilah pistis, sedangkan percaya dari arti pis sebagai kata kerja. Dengan demikian, kita selalu bertitik tolak dengan iman yang tiap hari diasah terus kualitasnya. Sekali lagi, tidak ada iman kemarin atau yang besok. Yang ada adalah iman sekarang. Inilah yang harus menyadarkan kita agar selalu tetap berada dalam pistis atau iman yang hidup. Dengan demikian, kita menempatkan iman sebagai kata benda yang nyata yang kita miliki untuk memperoleh perkenanan Allah akan keselamatan. Jangan kita memposisikan iman dalam kata kerja menjadi kata percaya yang hanya terucap dari bibir. Karena itu akan membuat keselamatan menjadi sekedar harapan. Tampaklah jelas maksud Allah. Allah menyelamatkan manusia karena roh manusia yang adalah miliknya begitu sengsara di bawah tekanan iblis tanpa manusia mampu untuk menolongnya. Demikian juga iman yang diberikan Allah kepada manusia, bagaikan sebuah bentuk dalam tanda kutip alat tukar. Sebagai dasar Allah memberikan perkenanan kepada manusia. Memanglah Allah tidak membutuhkan apa-apa. Roh manusia dan iman berasal dari Allah dan kembali ke Allah. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah orang Kristen menjadikan keselamatan menjadi sebuah harapan. Bila kita hidup bersama Kristus, hidup kita tidaklah sekedar menanti harapan. Semuanya adalah kepastian. Saudara-saudara yang terkasih, inilah pengertian kekristenan sejati. Sebagai hamba yang setia dan sebagai anak-anak Allah karena menuruti kehendak Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita lepas dari pokok anggur itu. Jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lepas, maka kita sudah lepas dari Allah. Karena Allah lah pemilik pokok anggur itu. Sehingga suatu saat di akhir hidup kita akan disempurnakan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sempurna seperti Bapa. Bapa hanya memandang wajah anaknya. Dan kita diperkenankannya untuk memasuki rumahnya. Karena sudah menggenapi Matius 5 ayat 48.
Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bila kita rinci pemaparan di atas, akan tampak seperti jenjang tingkatan iman. Bertobat, mengosongkan diri, atau menyangkal diri, hidup bersama Tuhan. Dan di akhir hidup kita, Tuhan Yesus Kristus akan memeriksa roh manusia kita yang akan bersaksi tentang kita, yang disaksikan juga oleh Roh Kudus yang menopang roh manusia kita di sepanjang hayat kita. Dan kita akan disempurnakan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dikuduskannya. Inilah arti kita menjadi sempurna seperti Bapa. Kita akan dibimbing masuk ke pangkuan Bapa Abraham, ke masa penantian tahta pengadilan Yesus Kristus. Inilah kepastian bagi hamba yang setia, keselamatan abadi, dan upah menanti kita. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang keselamatan itu sudah disediakannya untuk seluruh umat manusia. Bukan sekedar bayangan atau harapan kosong. Kita memiliki harapan yang pasti berupa piala kehidupan. Jalan sudah disediakan. Jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan itu adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Sebagaimana Dia manunggal, bersekutu dengan Bapanya, kita juga harus manunggal dengan Dia. Jalan hidup Kristus, itulah jalan yang lurus. Dia selalu taat atas kehendak Bapanya. Hidup manunggal dengan Tuhan Yesus Kristuslah kunci ketaatan kepada Allah. Itu bukan sebuah beban, tetapi cara hidup yang baru, menjadi kebiasaan baru yang tidak kita sadari. Disinilah tampak kemahakuasaan Allah secara nyata. Di dalam kebebasan makhluk ciptaannya, Allah menyelamatkan manusia dengan cara sangat elegan, sangat mendasar. Allah tidak pernah memaksa manusia. Allah juga tidak pernah memaksa Lucifer maupun iblis. Sampai suatu saat Lucifer terjatuh dan menjadi iblis. Iya. Yang ada di hadapan kita adalah pilihan sebagai konsekuensi kesempurnaan sebuah ciptaan. Pilihan jatuh ke dalam dosa telah terjadi. Akibatnya, manusia hanya memiliki kecenderungan tetap berada dalam kubangan dosa. Yesus Kristus menebus dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Tetapi pilihan tetap ada di hadapan kita. Pada saat kita memilih untuk bersedia membersihkan pabrik dosa, yaitu hati kita, itu juga terjadi seketika. Dengan demikian, kecenderungan manusia tidak pada dosa lagi, tetapi semakin menyukai persekutuan dengan Roh Kudus. Inilah tahapan kita hidup bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda ingin pabrik dosa Anda dibersihkan? Terimalah Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir segalanya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang menguduskan. Tampaklah bahwa karya salib atau penebusan atau keselamatan adalah titik awal dari kehidupan baru.
titik akhirnya adalah tetap mempertahankan keselamatan sampai kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lengkaplah karya keselamatan yang dianugerahkan Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia untuk mengajari dan menunjukkan cara Allah menyelamatkan manusia. Allah memberikan Roh-Nya yang kudus, yang diutus Yesus Kristus untuk menguatkan dan menopang roh manusia, serta menuntun manusia kepada Yesus Kristus. Sampai pada satu titik di kehidupan manusia berakhir pada akhir perjuangan imannya, dan Tuhan Yesus Kristus akan menguduskan kita dan menyerahkan kita kepada Bapa untuk memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus inilah titik akhir untuk menerima keselamatan. Sebenarnya, hanya inilah jalan memperoleh keselamatan kekal. Memanglah, tidak ada jalan lain. Karena Kristus yang mengawali penebusan dan segalanya berakhir di pengudusan. Yesus yang mengawali dan Yesus yang mengakhiri. Semua bertitik tolak dari iman. Iman yang tumbuh semakin kuat di dalam tempat yang benar, yaitu hati kita yang sudah bersih dan di dalam persekutuan roh kita dan Roh Kudus. Sudah pasti menjadi iman yang hidup. Iman yang mendorong kita berbuat dalam banyak hal bagi seluruh ciptaan Tuhan, dan akan membawa kita kepada iman pada perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.